Saya Beda Wanita akan mempresentasikan tentang manifestasi. Yang pertama, pengertian manifestasi. Manifestasi berasal dari bahasa Belanda manifestasi yang artinya tidak terpenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, faktor-faktor manifestasi. Yang pertama, karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa. Kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. Terima kasih. Saya Sofi Ruhani akan menerangkan jenis-jenis uang prestasi. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu. Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan uang prestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang terakhir, ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Sebab dan akibat uang prestasi. Uang prestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Yang kedua, adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa ada dua. Yang A, keadaan memaksa bersifat objektif. Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Yang B, keadaan memaksa bersifat subjektif. Dikatakan subjektif karena menyangkut perbuatan debitur itu sendiri. Menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Ada 4 akibat adanya uang prestasi, yaitu sebagai berikut. 1. Perkataan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur 9 pasal 1234 KUH Perdata. Yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur. Jika halangan itu timbul setelah debitur, uang prestasi kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. 4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Oke, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa uang prestasi di pengadilan. Karena uang prestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dulu apakah si berutang melakukan uang prestasi atau lalai. Dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Di pengadilan, kreditur harus bisa mungkin membuktikan bahwa lawannya atau debitur tersebut telah melakukan prestasi, bukan keadaan memaksa. Begitu pula dengan debitur. Debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti berikut. Yang pertama, keadaan memaksa. Yang kedua, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya dan kelalaian kreditur. Jika debitur tidak terbukti melakukan prestasi, maka debitur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut. Tetapi jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut 1. Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur
terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Yang kedua, menuntut pembatalan perjanjian. Dalam hal pembatalan perjanjian, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa pembatalan ini dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan putusan yang bersifat deklaratir. Hakim juga mempunyai suatu kekuasaan yang bernama diskretioner. Artinya, ia berwenang untuk menilai wan prestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meski ganti rugi yang diminta harus dituluskan. Yang ketiga, menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dan yang terakhir, menuntut ganti rugi saja. Hak-hak yang dituntut oleh kreditur dicantumkan pada bagian petitum atau surat gugatan. Jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan wan prestasi tersebut, maka biaya perkara seluruhnya dibayar oleh debitur. Selanjutnya, yaitu sanksi dan ganti rugi wan prestasi. Terjadinya wan prestasi sendiri pada dasarnya telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pihak yang melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan, yaitu yang pertama, pembatalan kontrak disertai atau tidak disertai ganti rugi. Yang kedua, pemenuhan kontrak disertai atau tidak disertai ganti rugi. Dan yang ketiga, penuntutan ganti rugi. Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, debitur memang telah lalai melakukan wan prestasi. Yang kedua, debitur tidak berada dalam keadaan memaksa. Yang ketiga, tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi. Yang keempat, kreditur telah diberikan dan melaksanakan isi somasi atau peringatan. Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidiar, yang maksudnya adalah apabila pemenuhan prestasi yang seharusnya tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi. Ketentuan mengenai ganti rugi akibat perubahan wan prestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi yang dimaksud adalah berupa yang pertama, biaya atau konstan. Yang kedua, rugi atau sekaten. Yang ketiga, bunga, interest. Sehingga dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wan prestasi, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Pihak yang berhak menuntut ganti kerugian pun hanya terbatas pada pihak-pihak yang memang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.